Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak. Kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks ya. Masih di bab redoks dan elektrokimia adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk penyetaraan reaksi redoks ini ya, ada dua cara ya. Yang pertama metode bilangan oksidasi, yang kedua metode setengah reaksi adik-adik ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah metode bilangan oksidasi terlebih dahulu adik-adik. Nah, untuk metode bilangan oksidasi ini ada beberapa arahan atau tahapan yang bisa adik-adik lakukan untuk dapat menyetarakan suatu persamaan reaksi redoks adik-adik ya. Ini yang pertama adalah tentukan reaksi reduksi dan oksidasinya. Jadi ketika adik-adik dapat suatu persamaan reaksi redoksnya, nanti adik-adik tentukan terlebih dahulu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, penentuan reaksi mana yang mengalami reduksi dan oksidasi ini, adik-adik bisa menggunakan konsep dari penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Jadi adik-adik lihat bilangan oksidasi sebelum reaksinya dan setelah reaksinya ya. Kemudian setelah adik-adik tentukan reaksi reduksi dan oksidasinya, adik-adik tentukan juga jumlah penurunan dan bilangan dan penambahan bilangan oksidasi yang mengalami reduksi dan oksidasinya. Kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan tersebut dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Kemudian samakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksinya. Nah, kemudian tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah oksigen sebanyak kekurangannya. Jadi jika O-nya di salah satu ruas misalkan ada 4, maka di ruas yang lain tambahkan 4H2O seperti itu misalkan ya. Dan lihat juga adik-adik untuk suasana asam ya, biasanya untuk metode bilangan oksidasinya ini sudah diketahui suasana reaksi berlangsung pada suasana apa gitu ya. Jika suasananya asam, tambahkan pada ruas yang kekurangan oksigen, dan jika suasananya basa, tambahkan pada ruas yang kelebihan oksigen. Kemudian tambahkan H+ atau OH- untuk menyetarakan jumlah dari hidrogen dari penambahan H2O yang tadi ya. Nah, kita punya satu contoh adik-adik. Yang pertama, kita punya MnO4- ya. Kemudian ditambah Fe2+, kemudian menjadi Mn2+ dan Fe3+ ya, suasananya asam. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini merupakan suatu reaksi redoks ya. Jadi kita tentukan dulu reaksi reduksi dan oksidasinya adik-adik. Seperti tadi kakak bilang, untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasinya, kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi sebelum dan setelah reaksinya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa Mn itu adalah +7. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menentukan bilangan oksidasi ya. Jadi bilangan oksidasi BO ya, atau bilox ya, Mn ditambah bilangan oksidasi dari O sama dengan -1. Jangan lupa O ini kita kali 4 depannya, karena apa? Karena O-nya jumlahnya ada 4. Kenapa enggak 0? Kenapa sama dengan -1? Jangan lupa ya, tadi aturannya bahwa jumlah bilangan oksidasi itu jika ada muatannya sama dengan muatannya, jadi sama dengan -1. Nanti kalau muatannya di sini misalkan ada AB +5 misalkan ya, di atasnya +5, berarti sama dengannya +5 adik-adik. Nah, dari sini kita bisa tentukan Mn adik-adik, karena O sudah diketahui dari aturan bahwa O itu adalah -2 ya. Jadi seperti ini hitungannya, -1 ya. Nah, di sini kita anggap aja X adik-adik ya. Jadi X ditambah -8 sama dengan -1. Jadi X pindah ruas adik-adik ya, -1 + 8 sama dengan +7. Nah, jadi X-nya atau bilangan oksidasi Mn-nya adalah 7. Kemudian Fe-nya, karena dia merupakan suatu ion, maka bilangan oksidasinya merupakan sejumlah muatan ion tersebut. Ya, jadi kalau di sini +2 berarti biloxnya adalah +2. Nah, kita lihat setelah reaksi Mn adik-adik ini jadi +2, Mn2+, berarti biloxnya +2, dan Fe menjadi Fe3+, berarti jadi +3. Nah, di sini adik-adik kita lihat ada perubahan bilangan oksidasi dari +7 ke +2, berarti turun, artinya reduksi. Kemudian dari +2 meningkat jadi +3, artinya mengalami oksidasi
Gitu adik-adik ya. Jadi tahap pertama tentukan reaksi reduksi dan oksidasinya dulu. Kemudian setelah itu adik-adik tentukan jumlah penurunannya adik-adik. Kita lihat dari plus 7 ini turun ke plus 2 berarti dia turun 5 adik-adik ya. Kemudian dari 2 ini ke 1 berarti 1 naiknya. Ya. Nah, kita tentukan dulu. Oh, ini 5 berarti ini 1. Nah, setelah itu ya, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Ya. Jadi adik-adik kalau tadi kita lihat bahwa ini turunnya 5 ya. Kemudian ini turunnya 1. Nah, kakak ulangi kembali. Coba kita lihat untuk slide sebelumnya. Nah, setelah kita tentukan, oh ini turunnya 5, ini kemudian naiknya 1, tidak sama kan ya. Nah, agar sama kita kalikan adik-adik. Kalikan sejumlah koefisien agar sama. Jadi agar sama 5 ini kita kali 1, 1 ini kita kali 5. Jadi jumlahnya sama dengan 5 dua-duanya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya koefisiennya yang ini, yang sebelah sini dan sebelah sini, itu harus dikali 1. Kemudian yang ini, yang FE, itu sama dengan yang ini, itu berarti dikali 5. Jadi nanti koefisiennya di sini 1, kemudian ini 5, ini kemudian 1, ini kemudian 5. Ya, jadi kembali tentukan dulu perubahannya berapa, yang reduksi berapa, oksidasi berapa, kemudian kalikan agar jumlah koefisiennya sama gitu. Nah, jadi kita lihat 1 tidak ditulis ya, 5, 1, 5 gitu. Kemudian samakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi ya. Jika reaksi berlangsung dalam suasana asam, maka penyetaraan muatan, jadi reaksi redoks ini berkaitan dengan penyetaraan muatan. Kita samakan muatan sebelah kiri sama dengan muatan sebelah kanan adik-adik. Ya. Kita lihat adik-adik ya. Tadi slide break sebelumnya kita sudah lihat. Nah, di sini adik-adik muatannya adalah min 1. Kemudian di sini 5 dikali plus 2 adalah plus 10 adik-adik. Ya. Berarti totalnya adalah plus 9. Ya. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Ini plus 2 ya. Kemudian ini 5 dikali berarti plus 15 adik-adik. Ya, kita jumlahkan berarti plus berapa? Betul, 17. Nah, berarti muatan yang sebelah sini 9, yang ini 17 adik-adik. Berarti tidak sama ya. Nah, ini harus disamakan dengan cara apa? Ingat, jika reaksinya berlangsung dalam suasana asam, nanti kita tambahkan H plus adik-adik. H plusnya berapa? Sejumlah kekurangannya. Nah, kita tahu H plus itu adalah memiliki muatan plus 1. Ya, berarti 8 kali plus 1 berarti plus 8. Nah, kita tinggal jumlahkan plus 9 ditambah plus 8 berarti plus 17. Nah, ini sudah sama adik-adik. Begitu ya. Nah, itu cara untuk menyamakan muatannya adik-adik ya. Akibatnya nanti di ruas sebelah sini akan muncul 8H+. Iya, seperti itu karena suasananya asam. Nah, adik-adik, kita lihat adik-adik ya. Ketika kita sudah tambahkan H+ di sini, ya berarti di sini akan untuk kekurangan oksigennya. Nah, kita tambahkan H2O. Jadi tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah oksigen sebanyak kekurangannya. Jika suasananya asam, ya. Nah, ini kan suasananya asam. Tambahkan pada ruas yang kekurangan oksigen. Ya, berarti nanti H2O-nya kita tambahkan di sini adik-adik. Di ruas yang kekurangan oksigen. Di ruas sebelah kiri ada oksigen dari sini. Nah, berarti di ruas sebelah sini tidak ada oksigen. Berarti ruas ini yang kekurangan. Nah, kekurangan oksigen di ruas ini bisa kita tambahkan H2O. Berapa jumlahnya sesuai kekurangannya adik-adik? Nah, kita lihat di sini O-nya 4. Berarti nanti 4 H2O. Karena nanti kalau 4 koefisiennya O-nya berarti sama. Jadi 4. Begitu ya. Nah, kita tambahkan H+ atau H- untuk menyantarakan jumlah hidrogen. Jadi setelah kita tambahkan H2O, kita coba cek lagi untuk hidrogennya adik-adik.
Di sini sudah 8. Nah, kebetulan untuk soal ini sudah 8, sama-sama sudah 8. Jadi ini adalah reaksi redoks yang sudah setara adik-adik. Begitu ya. Nah, kemudian ada adik-adik untuk cara yang lain, ini adalah metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, metode ini sudah dijelaskan di soalnya, nanti adik-adik lihat untuk contoh soal ya. Nanti dijelaskan di sana mengenai metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, tapi secara garis besar jadi sama. Yang pertama adalah menentukan kerangka dasar dari setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, jadi adik-adik bikin reaksi oksidasinya, reduksinya ya spesies yang mana, oksidasinya nanti spesies yang mana begitu ya. Kemudian setarakan jumlah atomnya adik-adik. Jadi kalau sebelum reaksi berapa, misalkan 2, setelah reaksi jadi berapa, ini harus sama. Jadi sebelum dan setelah reaksinya sama. Kemudian jumlah atom oksigen, kemudian jumlah atom hidrogen. Jadi jika dalam suasana asam atau netral, maka tambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kekurangan 1 atom oksigen. Kemudian H-nya kita setarakan dengan menambahkan ion H+ ya, atau kita tambahkan proton. Nah, jika larutan sifatnya basa, maka tambahkan 1 molekul H2O untuk yang kelebihan oksigen, kemudian tambahkan ion OH- adik-adik. Ingat, ketika suasananya basa, maka spesies yang melimpah di sana adalah OH-. Jika asam, maka spesies yang melimpah di sana adalah H+ ya. Kemudian, jika terdapat unsur lain, maka penyetaraan dilakukan dengan menambahkan unsur tersebut pada ruas yang lain. Kemudian menyamakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron adik-adik, nanti ada penambahan elektron ya. Kemudian menjumlahkan jumlah persamaan reaksi dan reduksi, reaksi reduksi dan oksidasinya dengan menyamakan jumlah elektron yang diserap pada reduksi. Jadi kalau diserapnya 5 ya harus dilepasnya 5 gitu ya. Jadi sama, nanti disamakan jumlah elektronnya. Kemudian pada akhirnya menyetarakan koefisien reaksi secara keseluruhan. Nah, adik-adik untuk penyataan reaksi redoks seperti itu penjelasannya. Adik-adik nanti bisa latihan lagi melalui contoh soal yang telah diberikan. Baik adik-adik, untuk penyetaraan kakak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal atau pembahasan berikutnya. Students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.